Halo semuanya, saya Gita Zafira dengan NIM B1B1230054. Hari ini saya akan membahas sebuah kebijakan baru yang baru saja resmi berlaku di Indonesia, yaitu pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Kebijakan ini ramai diperbincangkan dan saya pun punya pendapat sendiri soal ini. Yuk kita bahas! Jadi, mulai 28 Maret 2026, pemerintah Indonesia melalui Komdigi resmi memberlakukan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Kebijakan ini diatur melalui PP Tunas dan diperjelas lewat Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Pada tahap awal, platform yang berdampak yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan juga Roblox. Platform-platform ini diwajibkan dinonaktifkan bagi akun pengguna yang teridentifikasi berusia di bawah 16 tahun. Jika dilihat di media sosial ada banyak sekali pendapat, banyak yang setuju dan juga mengapresiasi kebijakan ini, dan ada juga yang beranggapan bahwa bukan akunnya saja tapi konten negatifnya juga harus diberantas. Tentunya ini juga mendapat pertentangan dari anak usia di bawah 16 tahun ke bawah karena mereka selama ini sudah terbiasa menggunakan media tersebut. Namun kalau menurut saya sendiri, ini adalah langkah yang baik dan juga tepat yang diambil oleh pemerintah. Memang saya tidak bisa menutup mata bahwa ada sisi positif dari platform-platform ini. YouTube, Instagram, TikTok, banyak anak muda yang memanfaatkannya sebagai media informasi, pembelajaran, bahkan pengembangan bakat, konten edukatif bertebaran di sana. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan. Namun justru karena itulah kita perlu jujur melihat sisi lain yang sering kita abaikan dampak negatifnya. Berapa banyak anak yang kecanduan media sosial sekarang? Kalau kita lihat berdasarkan penelitian yang diterbitkan di Journal of Nursing Care dari Universitas Padjadjaran, hampir 48,6% remaja mengalami kecanduan media sosial tingkat tinggi. Ini hampir setengah dan ini bukan angka yang kecil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecanduan media sosial meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan gangguan sosial emosional, serta mengganggu pola tidur secara akademis, fokus belajar melemah, dan prestasi mereka pun menurun. Selain itu, banyak juga yang mengakses media sosial untuk melihat konten dewasa, akses perjudian, dan tentunya ini berdampak buruk bagi anak di bawah umur. Jadi melihat fakta-fakta ini, menurut saya kebijakan pemerintah bukan sekedar membatasi, ini adalah bentuk perlindungan nyata terhadap generasi muda Indonesia. Anak-anak di bawah 16 tahun sedang dalam masa pertumbuhan yang sangat krusial secara kognitif, emosional, dan juga sosial. Mereka belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menyaring konten negatif, mengenali manipulasi, atau memahami dampak jangka panjang dari exposure media sosial yang berlebihan. Namun saya berharap kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif. Tantangan nyata yang perlu kita antisipasi adalah kemungkinan anak menggunakan identitas orang tua untuk mengakses platform tersebut. Oleh karena itu, kebijakan ini harus disertai pengawasan aktif dari orang tua di lingkungan keluarga. Regulasi pemerintah dan keterlibatan orang tua harus berjalan beriringan. Jadi itu pendapat saya tentang kebijakan pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Kebijakan ini tidak sempurna, tapi arahnya sudah benar. Lebih baik kita melindungi daripada menyesal kemudian. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.